Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masuk di dalam pondasi yang ketiga atau iman yang ketiga buat saya, buat kesaksian saya, yaitu tentang Roh Kudus. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan itu semua sarana berkat, sarana untuk menjadi berkat sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingatkan, ya, untuk segala urusan baik keselamatan, berkat di bumi sampai ke sorga, itu ya Tuhan Yesus jamin semuanya. Sebab di dalam Dialah ya semua tersedia. Lalu di dalam Alkitab kita juga mendapatkan segala sesuatu. Kita tidak akan pernah menemukan sesuatu dengan jelas kalau kita tidak membaca Alkitab. Jadi buat saya Alkitab itu juga adalah sarana buat saya mengenal tentang bagaimana kejadian dunia di dalam kitab Kejadian, ya. Dan sekarang masuk di dalam bagian yang ketiga, pondasi kekristenan buat saya, ya. Saya nggak tahu buat saudara istilahnya apa, tapi buat saya itu adalah pondasi kekristenan yang ketiga yang disiapkan, ya, oleh Tuhan Yesus juga oleh gereja, yaitu Roh Kudus. Saya tertarik dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37, tapi kita nyanyi dulu yuk, Roh Kudus yang manis. Haleluya. Saya senang dengan pujian ini, karena pujian ini betul-betul memberkati. Yang manis datang penuhku sekarang, Kudus yang manis datang penuhku, penuhiku, datang hatiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis datang rohiku. Makasih Tuhan Yesus, datang hatiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan buat gerejamu, termasuk buat saya, sudah sangat memberkati. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini setelah orang banyak mendengar khotbah Petrus dan rasul-rasul yang lain. Hati mereka terharu, digerakkan oleh Tuhan. Dan waktu saya membaca bagian ayat ini juga sama. Waktu itu pertanyaan saya, ya, walaupun ya pertanyaannya saya sendirian tapi dengan iman. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bahkan saya tanya kepada beberapa orang Kristen, ya, kalau saya supaya selamat, apa yang harus saya berbuat? Kalau saya jadi orang Kristen, apa yang harus saya kerjakan? Kalau saya jadi orang Kristen, apa kewajiban saya? Kalau saya jadi orang Kristen, apa hak saya? Dan ternyata sulit mendapat jawaban yang memuaskan saya. Tapi bersyukur lewat Alkitab, ya, semua keraguan-keraguan saya terjawab. Makanya buat saya Alkitab itu ya paling saya sayangi. Ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah saudara, ya, di dalam langkah keselamatan ini, ya masuk saya bicara sedikit dalam ayat yang ke-38 ini. Yang pertama adalah
bertobat. Yang kedua, masing-masing memberi diri dibaptis, artinya tidak dipaksakan orang lain, tidak dibawa orang lain, tidak diajak-ajak orang lain. Ya boleh dikasih tahu, boleh diajak, tapi ketentuan terakhirnya adalah masing-masing kita. Kalau kita ingin diselamatkan, kita memberi diri dibaptis. Dan kalau itu langkah pertama pertobatan, langkah yang kedua memberi diri dibaptis, maka bagian yang ketiga, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara, sejak saya membaca ayat ini, ya, saya pokoknya ya menggenapkan sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan bukan hanya dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi Alkitab mencatat ya, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Waduh, saudara, banyak sekali karunia Roh Kudus. Nanti kita akan membahasnya ya setelah kita melewati seri-seri tentang pembukanya. Nanti ada bagian-bagian dalamnya. Bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, bagaimana peranan Roh Kudus dalam kesembuhan ilahi, bagaimana peranan Roh Kudus dalam mengubah hati saya, mengubah hati banyak orang, ya, bahkan mengubah orang-orang seperti Rasul Paulus pun yang super jahat ya menurut iman kita dulu, tapi oleh Roh Kudus diubahkan. Jadi hari-hari ke depan sangat penting sekali. Jadi fondasi iman yang ketiga buat saya adalah Roh Kudus. Mari kita nyanyi lagi tadi yang Roh Kudus itu ya. Rapnya aja. Ayo, Pastor Satria. Penuhiku, datang hatiku, datang darkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang hatiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Saudara, perhatikan satu bagian lagi ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Ayat yang ke-38-nya saja ya. Barang siapa, ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Ya. Di pasal 7 ini, di tengah-tengah pesta, ya seharusnya di tengah-tengah pesta itu penuh sukacita. Tapi Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, ya, barang siapa percaya kepadaku. Jadi Tuhan akan memberikan ya kelegaan, kepuasan, yaitu Roh Kudusnya. Luar biasa sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari-hari di depan ya, seperti Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, saya setiap firman Tuhan saya rindu untuk menggenapinya. Bahkan waktu membaca ayat itu menjadi rema, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya juga rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Bahkan kalau seizin Tuhan, saya rindu dibaptis dengan api. Ya, tapi setelah perjalanan kekristenan, ternyata ya tidak banyak orang yang mengalami baptisan api. Yang sudah mengalaminya,
adalah Tuhan Yesus. Ya, biarlah Roh Kudus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita.